Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa la sultani auliya Syaikhul Qadir Al-Jailani wa usulihi wa furu'ihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu fi ulumihi wa nafa'ana bi asrarihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kemarin kita mengkaji tentang putra Nabi Muhammad itu ada 7 ya. Jadi ada 7 yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Ini wajib mengetahui jenengan karena kita punya pemimpin internasional ya, bahkan pemimpin dunia akhirat Nabi Muhammad itu masuk gak kenal. Nah, jadi putra Nabi itu ada 7, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Namanya siapa kemarin? Nomor 1 Qasim, Abdullah, terus Thohir ini ya. Kemudian ada lagi yang atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Nah, jadi yang pertama Qasim, Abdullah yang dijuluki Thayyib, terus Thohir. Dengan kedua sebutan ini dari sebagai lakop atau gelar terus saiki ya. Lakop itu bahasa Arab modernnya gelar. Nah, Atahum Ibrahim min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Nomor 3 namanya Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim, ini Ibrahim bin Muhammad. Nabi Muhammad. Yang lahir dari seorang sahaya atau hamba sahaya, namanya ibu beliau adalah Maryah Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu istri Nabi. Nah, kalau Mahat itu istrinya Pak Aris. Nomor selanjutnya wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun fahud bihim walijah. Di kitab ini kalau dinadamkan wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sitatun fahud bihim walijah. Selain Ibrahim, yakni semua putra-putri Nabi Muhammad yang lahir dari Sayyidah Khadijah, yaitu jumlahnya ada 6. Jadi Nabi Muhammad itu punya putra berapa tadi? 7 ya. Yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Nah, jadi di sini selain siapa tadi? Ibrahim, itu lahir dari Siti Khadijah. Jumlahnya ada 6. Wa arba'un minal inasi tudkaru ridwanura bil jami'i yudkaru. Dan beliau, Nabi Muhammad, mempunyai 4 anak perempuan. Jadi yang 3 laki-laki tadi, yang perempuan siapa? 1 Fatimah Zahra. Nah, yaitu istrinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu luar biasa, itu pinternya. Alimnya luar biasa. Alim loh, bukan ngalem loh ya. Ngalim. Nah, ini. Ada kan cek ngalem, guru ngalim. Nah, ini. Itu Kanjeng Nabi mencari menantu ini bukan karena kekayaannya, tapi karena kesolehannya. Jadi Nabi Muhammad mencari menantu Sayyidina Ali yang termasuk masih keponakannya ya, anakan putra Abi Thalib, anak pamannya. Nah ini tidak kaya, wong Abi Thalib itu kan pamannya, anaknya banyak, gak begitu kaya. Makanya ketika Nabi diasuh oleh Abi Thalib itu kan menjadi pengembala kambing. Itu bukan milik Abi Thalib, tapi milik orang kampung situ.
milik orang lain, bukan milik Abi Thalib. Jadi kerja sebagai pengembala kambing, kan begitu itu. Nah, Sayyidina Ali ini winter. Nah, Nabi Muhammad gak cari kekayaannya. Makanya kalau jenengan melihat di hadis itu kan maharnya itu apa? Beliau nikah dengan Siti Fatimah itu. Khotamun min hadid, cincin dari besi. Kalau jenengan kalau uang sing dari tembaga kuning, dari kayak cincin. Itu tadi khotam min hadid itu. Saking gak duweni itu digawe mahar. Khotamun min hadid. Makanya ketika akad nikah terus didoakan ke Nabi Muhammad. Kan Nabi kan dungane mandi. Nah ini ya. Doakan ketika setelah akad nikah langsung barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kan itu. Ini doanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, menantunya. Jadi anak baru kan, masuk keluarga baru, jadi anak baru didoakan karena nggak punya apa-apa. Nah ini. Jadi barakallahu laka itu artinya semoga Allah memberi berkah ketika ia merasa mendapatkan kebahagiaan. Laka. Tapi barakallahu alaika ini doa semoga Allah memberi berkah ketika duka. Nah ini. Jadi ketika bahagia itu mendapat berkah, ketika tidak bahagia juga mendapat berkah. Sebab abot banget loh, Rek. Wong miskin itu kan abot banget kalau nggak punya makanan kan bisa juga mencuri kan. Maka dawuh Sayyidina Ali itu kan kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi dalil ini pendapatnya Sayyidina Ali. Bukan hadis ini, athar namanya. Athar itu qaulu sahabat. Jadi Sayyidina Ali itu berpendapat kadal fakru ayyakuna kufron. Orang fakir, orang miskin itu mendekati kekufuran. Ini pendapat Sayyidina Ali. Karena kalau kita gak punya makan kan otomatis alah paling ya oleh anu jiko siji umpamanya ya. Nah ini nekat kan, nekat. Jadi kalau di hadis itu kan belum ada wilayah ijtihad kan, fikih ijtihad itu. Kalau di fikih kan kalau kita terpaksa kan jadi boleh, ad-daruratu tubihul mahal, itu wilayah fikih. Nah, jadi Sayyidina Ali sudah punya pendapat itu. Nah, makanya dimantukan Nabi itu bukan karena kekayaannya, tapi karena keilmuannya. Nah ini. Jadi Sayyidina Ali itu ireng, Fatimah itu putih. Ya ini. Nah, ini. Jadi cara saya kena arek ireng terus bojone Wahyu itu biyen wis ono ya. Ono. Terus sejak Nabi Adam sudah ada itu. Nabi Adam itu kan kembarannya Qabil karo Habil ya. Itu disilang syariahnya itu. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa itu kalau melahirkan selalu kembar, putra putri kembar itu. Allah Maha Bijaksana tentang dunia nih. Kalau seandainya hanya dua orang itu. Jadi suami istri keluarga Nabi Adam itu. Nah, akhirnya syariahnya gimana? Dulur kandung oleh dinikah. Itu syariatnya Nabi Adam. Kembarannya Qabil diulari kembarannya Habil. Nah begitu. Tapi syariat Nabi Muhammad nggak boleh lah ini, nggak boleh. Kan wong ngono kan ya malah kalah karo kewan no. Nah, karo pitik namanya. Nah ini. Jadi ini yang terkait dengan Sayyidina Ali ya. Jadi Fatimah Zahra Ba'luha Ali, itu istrinya Sayyidina Ali. Babnahuma Asyibton Fadluhum Jali. Yang mempunyai anak dua, namanya siapa? Hasan dan Husain. Itu cucu Nabi Muhammad. Oke, tak teruskan lagi. Tadi nomor satu Fatimah, istri Ali. Yang kedua Zainab. Nah, namanya Zainab itu putri kanjeng Nabi Muhammad yang putri yang nomor dua, yang kedua. Wabadaha Ruqayyah. Nah, Ruqayyah. Jadi Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Tiga. Wa Ummu Kulsum. Nah, ini. Jadi ada empat. Siapa? Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kalau yang putra tiga. Siapa lagi? Qasim, Abdullah, sama Ibrahim. Gelarnya siapa julukan Abdullah itu?
Toyib dan Tohir. Nah, ini. Yang saya dukun kayak Tohir itu aja namanya jin sing melu. Kamu jenengmu Tohir kalau udah ngalih kan ya. Jadi ini, jadi 7. Oke, berarti ini yang terkait dengan tanah. Kita teruskan lagi. Antis enis watin wafatul Mustafa khuyirna fahtarnan nabiyal muktafa. Al Mustafa, yakni Nabi Muhammad yang bernama Mustafa. Mustafa itu nama Nabi Muhammad. Jenengan Nabi ada berapa? Ada 99 juga kan? Ada namanya Toha. Itu Nabi Muhammad. Lam yaktalim qattu Toha mutlakon abada. Ada tuh itu? Yang syair dengan kitab Arut itu ya. Ada itu. Jadi ada syair begini. Lam yahtalim qattu Toha mutlakon abada walatata abba fi mutazamani. Kanjeng Nabi yang nama Toha, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, itu tidak pernah mimpi metumani. Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi, ikhtilam ini gak pernah. Kanjeng kan pernah kabeh, wis balik kabeh ini. Itu. Balik mimpi ketemu seorang perempuan yang gak tahu dikenal, wayu jare perasaanmu, akhirnya konomu teles. Nah, itu tanda-tanda balik. Kanjeng Nabi gak pernah mimpi itu ya. Mimpi gak pernah. Selama hidup. Lam yahtalim qattu Toha mutlakon abada. Selamanya. Wala ta'thaba dan gak pernah menguap, gak tahu angop kanjeng Nabi itu. Awet dhewe salat ngeblak balik angop ae lho itu. Bedane mbek awet dhewe. Selama hidup kanjeng Nabi tidak pernah menguap, tidak pernah. Tapi umatnya baris ngarep angop nemburine ketularan angop. Aku tahu lho rek niteni. Ente ku sah ora ya salatku aku. Aku ya tahu ngene ku sampe niteni wong aku ya manusia. Angop no kok janiku angop ngono ya. Salat jamaah ini tak titeni. Kadang kok kono watuk terus aku ora tau niteni ngono aku ya. Ya mbuh aku kan seneng-seneng niteni ngene iku rek. Saya kan orang bahasa ya. Jadi gampang niteni sesuatu. Aku yang ada tulisan tak titeni rek. Yang kono kok ada jual bensin murni. Langsung mikir aku. Oh berarti ada penjual bensin yang tidak murni. Kan begitu. Terus misalnya jual madu asli. Berarti enek penjual madu yang gak asli. Kan begitu. Terus melaku mana anak mana jual madu asli murni. Berarti ono sing jual madu asli sing ora murni. Kan begitu. Tadi aku lek melaku sampai ngene iku barang biar mikir aku itu ya. Ya seneng-seneng belajar bahasa dulu. Jadi ini kaitannya Kanjeng Muhammad ini, Kanjeng Nabi Muhammad ketika wafat beliau ini meninggalkan 9 istri. Istri Nabi itu ada 9. Ini maksud bin Nabi loh ya. Umat gak oleh, jenis songo itu gak oleh. Papat itu udah maksimal itu ya. Papat itu harus Anda punya penghasilan itu harus minimal per bulannya itu 20 juta kan. Itu paling titik. Gak punya itu kan gak boleh. Nah, ini. Sampean misalnya penghasilannya 1 bulan 1 miliar ya, monggo. Yang penting adil ya, adil. Nah, itu. Quran ini kan memang boleh ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Tapi in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan. Satu saja. Auma malakat aimanum atau hamba sahaya, budak itu. Nah, jadi kalau kita takut itu karena nggak adil itu ya bahaya. Hukumnya juga berat loh ya. Nggak orang adil itu. Berat rek. Menyakiti orang seumur hidup. Bayangkan itu. Oke. Kita teruskan. Jadi Kanjeng Nabi wafat. Ini meninggalkan 9 istri. Yang disuruh untuk memilih. Begitu. Khuyirna. Maka mereka memilih
beliau, Nabi yang diikuti. Nah, maksudnya begini, tadi kan 9 itu adalah orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Ada 9. Berarti kalau mafhumnya ketika Nabi Muhammad sebelum wafat kan mungkin lebih dari 9 kan begitu. Jadi keterangan di buku ini, kitab ini adalah Nabi wafat itu meninggalkan 9 istri. Nah ini. Songo rek khusus Nabi. Sopo wae rek. Ben ngerti. Istri kanjeng Nabi ki sapa wae? 1. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Romlah. Nah ini nomor 1, istrinya bernama Aisyah. Aisyah itu putra siapa? Yang terkenal itu Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu tadi anaknya koncone dipek. Sampai nih kalau tak kelas ini, ya, sampai ke rapi-rapi sampai tuwek, nah kancamu duwe anak wis wayahe nikah, dadi mbok nikah, sampai malah nyeluk kancamu malah Pak kan begitu ya. Oh, nggon aku enek ngene iki ya, enek kok anake konyo dadi konyo dadi besane. Akhirnya lek nyeluk Pak itu izin lo biasa gojlokan terus sampai koncone itu. Akhirnya jajal itu terus teko njaba ngono kok pertengahan langsung kuaduan. Wah, nah mulai itulah nyeluk bapak. Awalnya itu ya wis biasa ya wis nyeluke jangkar ngono rek wong kanca. Kanca sepedaan. Dulu kan zaman cilik aku nih sepeda jengki diprotoli ini ngebiyen itu. Keliling mulai kandangan ngalor, Purworejo kulon, lewat Pare, ngono biyen ya suwen nang jamanku rek, zaman saiki wis gak ono. Sekolahnya pakai petontel. Nah ya. Guruku sing sepeda motor dulu itu ada 4 ya. Haji Bahrudin pakai GL 100. Terus Mbah Haji Jamil, Abai Miss Hani itu nggawe sepeda Suzuki Family, saya masih eling itu. Suzuki Family sing dumotore monco nang dhuwur ngene lho, kayak tane mantri KB gini ya. Terus yang ketiga itu Pak Ali Maskur almarhum itu pakai Honda 70, Honda Olung. Terus yang keempat ya. Jadi Pak Mbah Fauzan. Nah, Mbah Fauzan itu almarhum, Mbah Fauzan itu juga guru saya, itu pakai sepeda Yamaha 75. Rupanya abang, selebore biru, sing ngarep. Terus spionnya itu hanya satu belakangan spion mobil. Saya masih ingat itu. Terus beliau ganti motor Deka Suzuki RC 100 itu Deka, ganti maneh Mio. Jadi sampai beliau wafat itu hanya ganti ping telu, ngertiku. Tadi murid mulai 91 sampai beliau wafat. Tidak pernah macam-macam beliau itu. Nah itu. Jadi Mbah Fauzan. Oke ya. Jadi Aisyah ini adalah putranya Abu Bakar, sahabat yang pertama. Yang kedua namanya Hafsah rek. Nah, Hafsah ini istri Nabi. Jadi cara gawe jeneng wong saiki lak gak tahu gini-gini iki ya. Gak kayak sinetron ngono moh. Golek teko sinetron ya. Apa sinetron itu rek? Singkatan lo ya. Apa? Sinema elektronik. Nah, gitu loh. Sinema elektronik, sinema TV-TV itu. Sinetron. Nah, itu singkatan itu. Terus apa sinetron apa itu? Artinya mbuh maca ngono rek. Banget tenan ya. Itu ya, sinetron itu sinema elektronik. Nomor 3, Saudah. Nomor 4, Sofiyah. Nomor 5, Maimunah. Nomor 6, Romlah. Nah, Romlah itu mbahku, itu namanya Romlah. Kemudian nomor 7, Hindun. Nah, Hindun. Nomor 8, Zainab. Hindun wa Zainab pun kada Juwariyah. Nomor 9 namanya Juwariyah. Nah ini kudu dihafalkan jenengan bener ini. Nah sampai kanjeng Nabi biografinya ada di sini. Istrinya ada 9, Aisyah, tak ulangi Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun,
Zainab. Nah, Maimunah iki lek mbok jeneng ya apik lho rek nyeluke piye Mai. Mosok Munah ae duwe solan. Mbah Munah. Mbah Mai, Eyang Mai. Maimun. Nah, oke. Di sini diterangkan lagi Hindun wa Zainabun kada juwariyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Jadi semua itu adalah sebagai ummul mukminin. Nah, ummul mukminin. Jadi ibune orang-orang mukmin sedunia itu ada 9 ini. Tuh, ummul mukminin. Nah, mergo ya ibu kayaknya ibu presiden kan ya ibu negara toh. Nah, lagi ibu Nabi Muhammad itu ibu sedunia. Tuh, ummul mukminin jadi ya. Yang gak mukmin itu gak termasuk berarti kan ya. Oke, tak teruskan lagi. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada amatuhu Sofiyatun zatuh kada. Sekarang ketika kita sudah tahu putra Kanjeng Nabi Muhammad, sudah tahu istrinya ada 9, namanya sudah hafal semuanya, sudah tahu semuanya. Sekarang pamannya yang terkenal yang wajib mengetahui adalah 1. Hamzah adalah paman beliau. Nah ini Sayyidina Hamzah itu paman Nabi Muhammad. Terus Abbas. Nah, Abbas. Kemudian Sofiyah itu buliknya atau tantenya. Jadi Hamzah itu pamannya, Abbas itu juga pamannya, Sofiyah itu buliknya atau tante. Nah inilah jenengan kepengen tahu nasab dari bawah ke atas itu jenengan membaca Al-Barzanji itu ya. Yang kedua, babak tuh fa'akulu wa sayyiduna Muhammad dan seterusnya itu kan tahu nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Nabi kan ada ya bin begitu. Jadi bin itu maknanya kan putra laki-laki, nanti Muhammad ibnu Abdullah putra laki-lakinya Abdullah. Tadi yang turun laki-laki semua itu di Al-Barzanji ini ya. Itu penting itu sejarah Nabi Muhammad Al-Barzanji gitu ya. Jadi ini selama ini kan banyak orang yang dipelajari lebih dalam kan biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manakib itu maknanya apa? Biografi manakib. Jenengan mungkin perlu membaca manakib Imam Syafi'i, biografi Syafi'i. Kajian itu sejarah itu penting banget. Makanya jenengan nanti kalau memahami Islam dan juga sejarah Islam yang Anda mendetail, waduh jadi orang intelek bener itu. Contoh misalnya sekarang ada orang yang zaman Nabi itu Jumatan hanya 1 itu adzannya. Kan begitu ya? Bener ya? Bener itu. Nabi itu adanya 1 bener karena orang Islam masih sedikit. Zaman Nabi itu belum adzan sudah di masjid semua. Akhirnya ketika perkembangan Islam sudah meluas, kalau di SKI namanya ekspansi Islam meluas, pada masa khalifah yang ke Utsman bin Affan yang ketiga akhirnya ketika adzan pertama itu kan banyak para kaum muslimin yang belum hadir ke masjid. Akhirnya ijtihad beliaunya adzan yang kedua. Nah, itu. Kalau ada orang yang ngengkel itu ya mungkin dintai saja. Mungkin saat ini Pak perlu adzan ketiga. Loh, no, bukti ini adzan kedua ijik gurung nang masjid. Nah, begitu. Jadi ini yang terkait dengan sejarah kan penting juga, penting. Nah, jangan sekarang hati-hati ya. Makanya ngaji hukum, fikih penting itu. Pak, saya kalau nggak Quran nggak mau Pak. Kalau nggak hadis nggak mau. Gua ya padahal Quran juga paham, hadis juga paham apa ini. Saya kira kalau ada orang bilang begini, Mas fikih itu karangan siapa? Manusia. Manusia kan bisa salah, bisa benar. Jawabanmu apa? Iya, kan begitu toh? Mungkin. Itu iya 1. Kalau jenengan ngaji kepada kitab yang karya manusia yang itu mesti ada salahnya, ada benarnya. Jawabmu apa? Iya, 2 kali. Kan begitu. Saat ini Al-Quran itu
Kalam siapa? Kalam Allah. Mesti bener. Jawabanmu apa? Kalau mau muni ngono. Iya kan begitu ya? Iya. Hadis itu kan kaul Nabi, ucapan Nabi ya, pekerjaan Nabi, ikrar Nabi. Itu ya mesti bener. Jawabanmu apa? Iya kan bener ngono. Wis ping 5 iya nih. Wes. Terus kalau jenengan sudah mengkaji fikih itu karya manusia itu juga mungkin salah juga. Dengan kepengen belajar nangane wong sing ngaji Al-Quran itu mesti bener. Sekarang kalau dengan dijak ngaji aja saya aku ngaji Kang. Nang di nang ngene kae ini. Sopo sing nerang kok manusia apa duduk? Manusia. Berarti ya bisa juga salah. Kan begitu. Saat ini pengarang fikih itu juga manusia. Yang menerangkan hadis di tempat yang diajak teman kamu juga manusia kan. Di fikih itu adalah orang yang sudah mumpuni balaghahnya, nahwunya, sorofnya, ilmu bada, ilmu bayannya, bisa ngarang kitab. Terus yang satunya tadi, mau terjemahan dok. Sekarang menang mana? Menang fikih kan, karya orang alim. Maka yang paling penak itu fikih. Ngaji nih wes kita fikih. Mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan seterusnya, Fathul Wahab, dan seterusnya itu sudah jelas itu orang-orangnya. Makanya saya kan akeh wong keblinger ini gue ya. Quran tok belajar gak tahu fikih, kemudian muncul tafsir dengan sendirinya, akhirnya yang suka tekstual muncul Islam garis keras. Yang suka kontekstualnya muncul Islam liberal. Akhirnya wis rame ini. Menurut aku ngene wis pokoke lah kono wis angel ya. Nah, ngene kuwi lah ini. Oke, wis pokoke wis angel. Tuturane angel. Makanya mondok itu sangat penting. Nah, sekarang dengan di sini sudah diwadahi ada Mahat. Nah, Pak Aris ini sudah alumni pesantren, yo hafid lain. Silakan Anda di sini santai, tapi ojo lan kene aja santai rek. Yang mana dibatasi ya. Jo suwi-suwi nek kene 3 tahun ae kan begitu ya. Paling suwi 3 tahun. Pesantren yang salah kan terserah itu. Di sini kan ada umurnya, lebar kene kok ya terus tinggi golek pondok mana. Di sini didoakan saja mungkin jangan sudah tamat tetap didoakan kalau Ustadz sini. Watalamidana mesti itu meskipun jenengan sudah nggak ada karena udah pernah menjadi muridnya. Katut dengan nih. Oke ya, jadi ini yang terkait dengan putra Nabi, istri Nabi dan paman Nabi. Wa qabla hijratin Nabil Isra'i min Makata lelan likod si Yudro. Ini nanti kita akan membahas tentang Isra' Mi'raj Nabi. Nah, nanti kita akan kaji dari sisi historisnya, dari sisi Al-Qur'annya, mungkin di juz 15 itu ya, subhanallah di asr dan seterusnya itu, nanti kita padukan dengan kita ini. Maka Aqidatul Awam ini penting dengan kaji pertama itu. Ya, jadi kudunya jangan apal nah teman ini. Oh, enak apal itu. Mulai malaikat yang wajib diketahui ada 10 itu apal. Rasul ada 25 jenengan apal. Kemudian nasab Nabi apal, wah jos. Nanti naik lagi ada namanya Jawahirul Kalamiyah. Naik lagi teologinya ada Tijan Darori. Jadi itu tauhid itu. Terus nanti ada filsafatnya Kifayatul Awam, kitab kecil-kecil itu penting itu. Makanya jenengan pujian wujud kita mbakok itu penting itulah. Apal itu penting banget. Tuh. Wa qabla hijratin Nabil Isra minal Makkah lailan likutrisri yutra wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.